Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutaken ngaji kitab Nasaihul Ibad. Kita awal dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan Al-Fatihah juga kita khususkan kepada ini ya, permohonan doa dalam rangka pendak 1000 harinya yang insya Allah nanti setelah ngaji kita tahlil singkat yang ditujukan kepada Ibu Hanasih bin Sarni. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ahli warisnya, ahli keluarganya, ahli keluarga dari ahli kubur ini dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh, yang senantiasa membawakan, mengirimkan doa yang akan bermanfaat bagi ahli kubur Ibu Hanasih bin Sarni ini khususnya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha wa khususan ila al-marhumah Ibu Hanasih bin Sarni. Ighfir laha dunubaha wa taqabbal jami'a hasanatiha wa dakhilhal jannata bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki tasih lanjutaken makalah yang ke-7. Dawuhe Sayyidina Ali dulu itu. Andai saja tidak ada 5 hal, ini pasti orang itu akan menjadi soleh semua. Kalau tidak ada 5 penghalang ini, pasti lasoron nas kulluhum solihin. Ini makolanya Sayyidina Ali dulu begitu. Yang pertama itu adalah tidak adanya qanaah terhadap kebodohan, neriman terhadap kebodohan dan seterusnya. Nah, ini hadis-hadis yang terkait dengan itu. Kemarin sudah sebelumnya terkait dengan Allah murka kepada orang yang pintar urusan dunia saja, tapi urusan akhirat bodoh urusan akhirat. Nah, sekarang masih hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam satu riwayat, nikmatid darud dunya, nikmatid darud dunya, sebaik-baik rumah dunia, sebaik-baik darud dunya, dar itu rumah, darul akhirah, sebaik-baik rumah dunia, ya maksudnya sebaik-baik dunia.
Jadi nikmah bukan nikmat, tapi ada nikmah sejelek-jelek bi'sa. Kalau dalam Al-Quran bi'sa lismul fusuq ba'dal iman. Jadi nikmah wa bi'sa itu lawan katanya. Nikmatid darud dunya, sebaik-baik dunia ini adalah liman tazawwada minha li akhiratihi, liman bagi orang tazawwada minha yang menjadikan bekal dari dunia ini li akhiratihi untuk akhiratnya. Jadi dunia yang baik, harta benda pokoknya terkait dengan dunia. Kehidupan dunia yang baik itu manakala kita bisa menjadikan dunia ini sebagai bekal menuju akhirat. Nah, hatta yardo rabbuhu. Terus itu dilakukan sampai Allah ridho kepadanya. Atau ada yang baca hatta yurdiya robbahu. Jadi kalau yardo robbuhu, sampai robbuhu Tuhannya ridho kepadanya. Tapi kalau yurdiya robbahu, sehingga dia diridhoi oleh Tuhannya gitu ya. Jadi bisa dibaca dua. Dunia yang baik itu ketika dunia ini digunakan untuk bekal menuju akhirat sampai diridhoi oleh Allah. Wa bi'satid darud dunya, nah kebalikannya. Dunia yang jelek atau sejelek-jelek bahkan seburuk-buruknya dunia itu. Ya harta benda dunia, ya hidup dunia kita ini. Itu adalah liman saddathu an akhiratihi, yaitu bagi orang yang dunianya ini dijadikan bertentangan dengan urusan akhiratnya. Wa qassarat bihi an ridho rabbihi, sehingga dia jauh dari ridho Tuhannya. Berarti dimurkai oleh Tuhannya. Jadi kesimpulannya, kehidupan dunia yang baik manakala kehidupan dunia ini bisa kita jadikan bekal untuk kebahagiaan akhirat. Sebaliknya dunia ini menjadi petaka, malapetaka kalau dunia ini justru menyebabkan orang itu dimurkai oleh Allah, menyebabkan dia celaka di akhiratnya. Jadi ini dunia apa ya, termasuk apa saja, jabatan itu sama. Makanya dalam urutan orang yang akan mendapatkan perlindungan naungan dari Allah pada hari kiamat itu kan di antara yang pertama imamun adilun. Nah itu yaitu tadi berarti imam yang berhasil menjadikan jabatannya sebagai bekal mengantar dia sukses akhirat. Kalau jenengan kaya raya punya harta banyak, ya jadikan harta itu sebagai bekal beli kendaraan untuk akhirat. Tapi kalau ini tidak bisa dikelola, jabatan, harta benda, justru harta benda, jabatan itu menjadi awal celaka dia di akhirat. Nah, naudzubillah, mudah-mudahan para jamaah semua ini yang mendapatkan dunia ini sebaik-baik dunia, yaitu yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya hadis yang terkait dengan makolanya Ali. Jadi Sayyidina Ali, kalau para sahabat itu menyampaikan pesan dengan kalimatnya sendiri itu pasti ada dasarnya. Kalimatnya beliau sendiri sehingga disebut masuk dalam qaulul hikmah gitu ya. Atau bahkan kalau kabar dari sahabat khobar itu berita yang disampaikan para sahabat. Itu pasti ada dasarnya.
Nah berikut ini hadis Nabi dalam satu riwayat beliau bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati man yuriya an-nasa anna fihi khairan. Asyaddun nas, sesadis-sadisnya manusia gitu. Adzaban siksanya. Asyad ini paling berat. Manusia yang paling berat azabnya, siksanya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yaitu man yuriyan nasa, orang yang memperlihatkan kepada manusia, jadi riya, dia menampilkan kepada manusia itu anna fihi khairon, bahwa dia itu adalah orang yang melakukan kebaikan itu, orang yang memperlihatkan kepada orang lain, maka dia seolah-olah dia ini orang yang sangat baik, melakukan kebaikan itu. Wala khaira fihi, padahal sama sekali nihil, sama sekali kosong, nggak ada kebaikannya sama sekali dia. Nah, itu kalau dalam bahasa Al-Quran, lima taqulu ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu laksanakan, tidak kamu kerjakan? Nah, makanya kalau kita ini kok mengajak, ya kita mengajak sama-sama belajar, misalnya sama-sama berlomba-lomba lah. Maka kita pakai fastabiqul khairat, sama-sama berlomba-lomba. Bisa jadi yang lebih amalnya lebih sahih, lebih banyak jenengan para jamaah daripada yang ngomong. Ini sama-sama berlomba. Tidak sebaliknya, mengajak atau menyuruh atau menampakkan diri. Dia atau bahkan riya, kepingin dia dipuji orang, wah seperti itu, ideal sekali amalnya, padahal sebenarnya kosong lah. Ini termasuk yang kata Nabi dalam hadis ini, asyaddun nas adzaban, orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya mudah-mudahan kita ini kalau kita ngomong, kita ngajak, ya kita sudah melakukan. Kalau tidak, maka kita berniat untuk melakukan apa yang kita ajakkan itu. Berikutnya dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, man aron nasa. Ini termasuk riya tadi itu. Penyakit riya, ingin dipuji orang, beramal ingin dapat popularitas kalau sekarang, atau supaya viral misalnya ya. Nah itu penghalang kesolehan kemarin kata Sayyidina Ali. Ini berdasarkan hadis Nabi berikutnya, man aron nasa fauqa ma indahu. Man barang siapa aron nasa, yang memamerkan diri kepada manusia, yang memperlihatkan dirinya kepada manusia, fauqa ma indahu, melebihi apa yang ada pada dirinya, menampilkan kesolehan padahal dia tidak soleh, dia salah. Fahuwa munafikun. Fauqa ma indahu, itu melebihi, lebih dari ketakwaan yang ada pada dirinya, lebih dari apa yang ada pada dirinya, yaitu minal khosyati, dari rasa takut kepada Allah, dari ketakwaan kepada Allah. Fahuwa munafikun, maka dia adalah orang munafik. Orang munafik itu apa yang ditampilkan berbeda dengan yang ada di dalamnya. Yang ditampilkan seperti paling soleh, padahal di dalamnya itu paling salah. Kan ada itu. Jadi ada tokoh-tokoh
nasional gitu. Bahkan diangkat sebagai duta anti narkoba tuh. Ternyata di dalamnya ketika propaganda, wah ini diekspos terus. Ternyata dia adalah bandarnya. Ini fahuwa munafikun. Kata Nabi, maka dia adalah orang munafik. Jadi siapapun yang menampilkan ini, bahkan kepingin dipuji orang baik, orang paling taat, sementara di dalamnya itu kosong. Bahkan orang paling lacut itu bahasa Jawa, olone kebacut, paling pendosa, maka dia munafik. Karena itu kita berusaha untuk menyesuaikan apa yang kita tampilkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Setunggal malih terakhir hadis yang ketujuh terkait dengan ini berarti tasik hadis terkait dengan riya. Maka riya itu termasuk menghalangi kesolehan. Innallaha harramal jannata. Kan dalam hadis ini yang diriwayatkan tadi hadis man aron nasa fauqa ma indahu itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahih hadisnya. Berikutnya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Innallaha sesungguhnya Allah harramal jannata telah mengharamkan surga. Allah mengharamkan surga ala kulli mura'in atas semua orang yang riya. Masya Allah. Nah ini riya ini ya dari sepele gak kelihatan, tapi ini yang bisa merusak amal. Bahkan kalimat ini surga terhalang bagi orang yang riya. Kalau beramal bukan ingin dapat penghargaan dari Allah, tapi ingin dapat penghargaan dari manusia atau selain Allah. Karena itu kemudian riya itu disebut juga asyirkul asghar, syirik kecil. Kenapa? Syirik itu kan menyekutukan Allah. Nah, riya itu kan meminta dipuji oleh manusia, padahal yang berhak dipuji adalah Allah. Lah kalau kita minta dipuji itu kita siapa? Kita minta dihargai, kita ini siapa? Maka kalau kita dihargai oleh orang, kita dipuji orang, maka kita kemudian itu tidak lupa diri. Tapi kemudian bahkan kok perlu istighfar, astagfirullah. Padahal saya tidak begitu, tapi dipuji oleh Allah, oleh manusia karena mereka tidak tahu dengan kejelekan kita. Karena itu kita kemudian memuji Allah. Baca tasbih, memuji Allah, bahwa sebenarnya yang berhak dipuji itu adalah Allah. Karena semua pujian itu miliknya Allah. Maka kalau kita sholat membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Napa nih artinya? Segala puji itu milik Allah. Jadi kalau ada orang memuji kita, sebenarnya dia memuji Allah penciptanya. Kita memuji apa saja, sebenarnya yang kita puji itu penciptanya, yaitu Allah. Nah, maka segala pujian itu milik Allah. Jadi kalau kita kemudian dipuji orang, kita jangan GR dulu. Karena sebenarnya dia memuji sang penciptanya. Agar tidak masuk kategori ini, innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga bagi setiap orang yang riya. Ala kulli mura'in, setiap orang yang riya. Itu yang dalam Al-Quran yura'unan nas, orang-orang yang riya karena manusia.